Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita bisa belajar bahasa Indonesia, khususnya materi teks laporan percobaan. Bagaimana kabarnya semua? Ya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Siswa sekalian, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai teks laporan percobaan. Nah, apa yang kita mesti pahami setelah kita mempelajari mengenai teks laporan percobaan? Di sini minimal ada 4 hal yang kita mesti pahami. Nah, apa saja yang kita mesti pahami? Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi yang ada pada teks laporan percobaan. Jadi kita akan mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Nah, yang kedua yaitu kita menyimpulkan informasi yang ada di laporan percobaan. Nah, bagaimana cara kita menyimpulkan? Itu akan kita pelajari nanti pada slide berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, seperti apa strukturnya teks laporan percobaan? Seperti apa kaidah bahasanya? Kemudian yang keempat yaitu menyajikan laporan percobaan. Nah, jadi siswa akan mencoba untuk menyajikan suatu laporan percobaan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Nah, adapun di sini ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu disusun berdasarkan hasil percobaan. Jadi memang disusun ya sesuai dengan apa yang ada pada saat kita melakukan suatu percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Jadi bukan mengarang-ngarang ketika kita menyusun suatu teks laporan percobaan. Jadi tidak dikarang-karang. Ya kan, tetapi kita ya mesti menyampaikan sesuai dengan yang ada, sesuai dengan yang kita amati pada saat kita melakukan suatu percobaan. Yang ketiga yaitu ya kita menyusun secara runtut. Jadi teks laporan percobaan itu ada strukturnya. Ya, tidak serta-merta kita menulis begitu saja, tetapi memang ada struktur yang sudah ditetapkan mengenai bagaimana menulis atau menyusun teks laporan percobaan. Kemudian dari segi bahasanya, ya bahasanya itu baku serta ilmiah. Ya bahasanya baku sesuai dengan yang ada di tata bahasa baku bahasa Indonesia, sesuai dengan yang ada di kamus bahasa Indonesia, ya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya kemudian kenapa bahasanya ilmiah? Karena ya namanya laporan percobaan itu lebih merujuk kepada sains. Ya jadi banyak menggunakan istilah yang ilmiah. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu disertai data lengkap. Jadi semua misalnya dari segi bahannya, dari segi alatnya itu ya ditulis secara keseluruhan. Dari segi langkah-langkahnya, itu semua ditulis. Ya makanya itu datanya harus lengkap. Ya apa hasilnya, ya itu juga harus ya dituangkan secara lengkap. Nah, kemudian mengenai penuntasan masalah, yaitu mesti disampaikan secara terperinci. Ya, jadi itulah 6 ciri-ciri dari laporan percobaan. Ya, minimal ke-6 itu ya muncul pada laporan percobaan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyimpulkan teks laporan
atau informasi dari laporan percobaan. Nah, adapun di sini caranya, yang pertama kita baca dulu secara seksama ya teks laporan percobaannya ya. Jadi kita baca dulu, kita teliti dulu, kita analisa dulu atau kita analisis dulu. Nah, setelah itu kita catat. Nah, apa informasi yang penting yang ada di teks laporan percobaan. Nah, setelah kita catat informasi-informasi pentingnya, baru kemudian kita mencoba untuk menyimpulkan. Nah, jadi kita coba untuk menyimpulkan. Ya, selanjutnya tentunya pada saat kita menyimpulkan, ya kita susun dengan bahasa yang baku dan efektif. Ya, menggunakan kalimat yang efektif. Ya. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dari menyusun teks laporan percobaan. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya tentunya kita menulis dulu judulnya. Ya, kita tulis dulu judulnya. Nah, apa judulnya? Misalnya reaksi lada terhadap sabun cair. Nah, selanjutnya kita tulis tujuannya. Nah, apa tujuan dari percobaan yang akan dilakukan mengenai teks laporan mengenai reaksi lada terhadap sabun cair. Ya, misalnya. Nah, setelah itu kita menulis bahannya, kita menulis alatnya, kemudian kita menulis langkah-langkahnya. Ya, setelah itu kita menulis hasil atau kesimpulan. Nah, jadi seperti itu strukturnya. Nah, dan kita mesti menggunakan bahasa yang sesuai dengan yang ada pada Kamus Bahasa Indonesia, tata bahasa baku, kemudian ejaan yang disempurnakan. Saya kira seperti itu mengenai materi teks laporan percobaan yang sempat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, selanjutnya saya berharap siswa sekalian berselancar di internet, ya mempelajari banyak sumber-sumber yang ada di internet. Ya, silahkan kalian belajar secara mandiri, karena kita belajar secara online, ya tentunya juga secara offline, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, baik itu akan dipertanggungjawabkan kepada guru bidang studi ataukah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.